Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana fi sihhatin wa afiyatin wa narju minkum aidan. Ayyuhat talibat, qabla nastamiru hadha ad-darsi hayya bina nad'u awalan bisuratil Fatihah ala hadhihi niyyah as-salihah. Al-Fatihah. Thank you everybody. For today we will study about achievement of Khulafa'ur Rashidin. The first, Abu Bakar as-Siddiq. He lived for 2 years. The second, Umar bin Khattab. He lived for 10 years. And the third, Utsman bin Affan. He lived for 12 years. And the last, Ali bin Abi Thalib. He lived for 5 years. Yang pertama adalah prestasi Khalifah Abu Bakar as-Siddiq. Di antara yang telah dilakukan oleh beliau adalah perbaikan sosial masyarakat. Hal ini mencakup apa saja? Di antaranya adalah memberantas orang-orang yang telah mengaku menjadi nabi atau disebut dengan nabi palsu, kemudian orang-orang yang tidak mau membayar zakat, dan orang-orang yang murtad. Selanjutnya yang dilakukan oleh beliau adalah melakukan perluasan dan pengembangan wilayah Islam. Juga beliau telah berhasil mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Hal ini sebagaimana saran sahabat Umar bin Khattab, karena melihat banyak sekali para sahabat yang hafal Al-Quran, namun beliau wafat di medan perang. Kemudian perjuangan Khalifah Abu Bakar ini dilanjutkan oleh Khalifah yang kedua, yakni Khalifah Umar bin Khattab. Beberapa hal yang telah dilakukan oleh beliau, yakni yang pertama, pembagian tugas-tugas pemerintahan dan pejabat pada pemerintahan. Kemudian yang kedua, beliau membentuk dewan-dewan. Selanjutnya beliau juga membentuk urusan kehakiman. Selain itu, beliau juga menetapkan tahun Hijriah, juga mengadakan pembangunan masjid. Perluasan wilayah pada masa Umar bin Khattab ini terkenal sangat luas sekali, sehingga dijuluki Futuhat Islamiyah atau perluasan Islam secara spektakuler. Perjuangan Khalifah Umar bin Khattab kemudian dilanjutkan oleh Khalifah yang ketiga, yakni Khalifah Utsman bin Affan. Beberapa hal yang telah dilakukan oleh beliau, yakni mengadakan pembangunan Masjid Nabawi, sehingga nampak masjid ini semakin cantik dari sebelumnya. Kemudian beliau juga melakukan usaha pengumpulan dan penulisan Al-Quran, hingga muncul istilah Mushaf Utsmani atau Mushaf Al-Imam. Yang perlu diketahui, perbedaan pengumpulan atau kodifikasi Mushaf Al-Quran pada masa Abu Bakar karena dilatar belakangi banyaknya para penghafal Al-Quran yang wafat, sedangkan kodifikasi Mushaf Al-Quran pada masa Utsman bin Affan karena disebabkan banyak terjadi perselisihan tentang cara baca dan susunan surat dalam Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan ini atas usulan sahabat Hudzaifah bin Yaman. Selain itu, beliau juga membentuk angkatan laut atas usulan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, juga upaya di bidang pemerintahan. Perjuangan ketiga sahabat ini kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, yakni khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin.
Beberapa jasa beliau yang paling menonjol adalah yang pertama, penataan di bidang pemerintahan. Kemudian beliau juga mengganti pejabat yang tidak cakap. Juga beliau mengadakan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dengan menunjuk Abu Aswad Ad-Duali untuk mengembangkan ilmu bahasa, sehingga muncul ilmu nahwu, ilmu shorof, dan lain sebagainya. Okay, everybody, I think enough for today. I'm sorry for all of my mistake and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangka, semangat karena Allah.